Perkenalkan, nama saya Samuel Eka Saputra, NIM 65 2018 008. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh peristiwa tegangan permukaan pada fenomena alam ini. Nah, karena berhubung di sore hari ini turun hujan, atau sudah turun hujan, bisa dilihat pada tanaman singkong ini, terutama pada daunnya, yang terkena tetesan air hujan, berbentuk bulatan-bulatan kecil. Nah, mengapa berbentuk bulatan kecil demikian? Nah, karena adanya tegangan permukaan. Nah, sebenarnya tegangan permukaan itu apa sih? Nah, tegangan permukaan itu adalah gaya tarik atau gaya yang terjadi pada zat cair yang menyebabkan kontraksi dan benda padat dalam keadaan tegang. Nah, kenapa kok bisa terjadi tegangan permukaan? Nah, terjadi karena adanya perbedaan gaya atau keseimbangan antara partikel air dengan padatan berupa daun singkong ini. Nah, gaya yang bekerja pada tegangan permukaan itu ada dua. Yang pertama, gaya adhesi dan gaya kohesi. Nah, gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenis. Contohnya seperti air dan minyak. Sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik antar partikel yang sama atau sejenis. Contohnya seperti air yang melarutkan teh. Nah, pada kasus fenomena seperti ini terjadi gaya adhesi, yaitu gaya tarik antar partikel sejenis. Seperti partikel air ini mempertahankan bentuknya bulat sehingga air tidak menyebar ke seluruh bagian permukaan daun. Nah, sebenarnya apa aja yang mempengaruhi tegangan permukaan itu? Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama ada suhu, massa jenis atau densitas, surfaktan, tekanan, dan konsentrasi. Nah, densitas, semakin besar densitas atau massa jenis suatu zat, maka semakin tinggi juga kerapatannya, sehingga meningkatkan gaya tegangan permukaan. Nah, berdampak juga pada suhu. Semakin besar suhu, apabila semakin panas, maka kerapatan akan semakin berkurang, sehingga tegangan permukaan akan turun. Pada tekanan, semakin besar tekanan, maka semakin besar juga kerapatan, sehingga semakin tinggi tegangan permukaan. Nah, untuk surfaktan berdampak pada konsentrasi. Semakin banyak surfaktan, maka semakin rendah tegangan permukaan tersebut. Nah, sebenarnya fenomena alam mengenai tegangan permukaan itu masih banyak lagi. Contohnya seperti serangga yang berdiri di atas air dan minyak yang tidak bisa bercampur dengan air. Nah, untuk tambahan, sebenarnya tegangan permukaan itu terjadi juga dikarenakan adanya kecenderungan permukaan cairan untuk memperkecil luas permukaan secara spontan. Molekul dalam bentuk cairan akan mengalami gaya tarik-menarik atau gaya van der Waals. Karena hal tersebut, molekul di permukaan cenderung mengalami gaya atau resultan ke arah cairan, dan molekul di permukaan cenderung meninggalkan permukaan sehingga masuk ke dalam molekul cairan dan luas permukaan cenderung menyusut. Nah, sebenarnya dalam tegangan permukaan itu juga dapat diukur dengan beberapa metode, seperti metode kapiler, metode lempeng Wilhelmy, metode cincin Dunoy, dan metode tekanan gelembung maksimum. Pada percobaan kali ini kita akan melakukan praktikum kimia permukaan dengan judul praktikum tegangan permukaan. Nah, pada percobaan kali ini kita membutuhkan alat dan bahan berupa sabun colek sebagai surfaktan, spatula, terus 2 buah silet, terus papan nama larutan, 2 Erlenmeyer, Aquades, dan tisu. Nah, pada percobaan kali ini dibuat 2 larutan. Yang pertama larutan A yang berisi air biasa, dan larutan B yang berisi air yang telah dicampur dengan surfaktan. Nah, pada percobaan kali ini kita akan melihat bagaimana jika silet diletakkan di permukaan air biasa. Nah, seperti yang bisa dilihat bahwa silet pada air yang biasa dia akan mengapung di atas. Nah, lalu bagaimana di larutan B yang terdapat surfaktan? Nah, pada larutan B, silet perlahan-lahan akan turun ke bawah. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya surfaktan. Pada percobaan kedua, kali ini kita akan melakukan uji surfaktan terhadap tegangan permukaan. Nah, sama seperti percobaan yang pertama, kita juga membutuhkan alat dan bahan seperti spatula, 2 silet, terus 2 gelas beker, 2 gelas kaca, air keran atau aquades,
terus tisu, dan sabun sebagai surfaktan. Nah, pada percobaan kedua kali ini dilakukan dengan 4 larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Nah, masing-masing larutan disiapkan aqueous atau air sebanyak 100 ml. Nah, pada larutan yang pertama, kita akan memberikan surfaktan sebanyak 2 sendok spatula. Nah, diaduk hingga larut. Nah, untuk yang larutan kedua diberi 3 sendok spatula surfaktan, larutan yang ketiga diberi 4 sendok spatula surfaktan, dan larutan yang keempat diberi 5 sendok surfaktan. Diaduk hingga larut. Setelah disiapkan beberapa larutan dengan 4 konsentrasi yang berbeda, nah, mari kita coba pada larutan yang pertama dengan konsentrasi dengan takaran 2 sendok surfaktan. Kita mulai dengan meletakkan siletnya. Nah, terus pada yang larutan kedua, kita taruh pada larutan yang ketiga, kita taruh ke larutan yang keempat. Nah, berdasarkan pengamatan dapat dilihat jika semakin besar konsentrasinya pada larutan tersebut, ketika kita meletakkan silet, maka silet itu langsung jatuh semakin cepat ke bawah. Nah, berarti semakin besar konsentrasi, maka semakin besar juga, semakin kecil juga tegangan permukaan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, surfaktan adalah suatu molekul yang memiliki sifat polar dan non-polar. Nah, surfaktan sendiri berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan sebagai emulgator, sebagai deterjen, dan sebagai pembasah. Nah, kenapa digunakan sabun ekonomi atau sabun colek ini? Karena belakangan ini semakin banyak ditemukan surfaktan pada sabun colek. Sebenarnya surfaktan itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu surfaktan larut dalam air dan surfaktan tidak larut dalam air. Nah, surfaktan yang larut dalam air itu contohnya seperti alkohol dan asam lemak. Molekul ini akan membentuk lapisan dengan ketebalan satu molekul atau lapisan monomolekuler. Biasanya digunakan zat pembasah, pembusa, dan deterjen. Sedangkan surfaktan yang tidak larut dalam air, contohnya seperti pelarut organik, petroleum, dan asam stearat. Sama seperti surfaktan larut dalam air dapat membentuk lapisan monomolekuler, tetapi senyawa ini bersifat polar dengan rantai yang panjang. Nah, setelah dibagi dalam 2 jenis, surfaktan juga pembagian surfaktan menurut kandungan ionnya juga dibagi menjadi 4, yaitu surfaktan anionik, contohnya seperti alkohol sulfat, surfaktan non-ionik seperti sukrosa, surfaktan kationik seperti diamin, dan surfaktan amfoterik seperti alkil betain. Sekian penjelasan singkat saya. Terima kasih.